Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Insya Allah pada hari ini kita akan mensimulasikan cara pengisian Tiger Raport yang sebelumnya menggunakan Canva, sekarang dengan sistem AutoCAD. Sebelum kita mulai uh, AutoCAD, silakan teman-teman pastikan bahwa dokumentasi siswa itu sudah rapi ya, berada di dalam satu folder yang sama, dan juga di sini ada foto-foto dan tanda tangannya dalam bentuk PNG atau digital. Oke, dan perlu dipastikan foto yang harus teman-teman inputkan itu adalah dalam bentuk landscape. Ini lagernya. Kalau untuk pas foto sama seperti sebelumnya, yaitu potret atau 2x3. Pas foto 2x3. Di sini nanti ada nama kelas, lalu di sini ada dokumentasi siswa. Misalkan reading, speaking, writing, ini secara frame dia landscape. Lalu kalau teman-teman punya gambarnya yang potret dan diinputkan ke dalam raport, sebetulnya bisa tetap tercetak, namun apa yang diinputkan itulah yang akan tampil. Jadi tampilnya berupa gambar potret dan sisi sebelah kanan dan kirinya. Dan yang harus diperhatikan adalah size dari gambarnya jangan terlalu besar karena nanti akan terjadi error. Nah, lalu apa solusinya? Yaitu teman-teman tinggal mengecilkan ukuran gambar dan mengatur rasionya jadi landscape. Jadi di internet banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan ukuran gambar biar dia tidak terlalu besar. Oke, di sini kita bisa lihat ada English Summary Report, Steam, lalu ada teknologi atau IT. Semuanya ini dokumentasinya dalam bentuk landscape, disamakan, rasionya disamakan 4:3 atau landscape sebagaimana yang kita tahu. Nah, nanti di sini akan ada tanda tangan wali kelas dan nama wali kelas beserta gelarnya. Terus juga untuk KJ, TASMI, semua ada dokumentasinya dalam bentuk yang sama, landscape juga. Dan nantinya di sini akan tampil berupa QR code atau barcode yang bisa kita scan, yang mana isinya adalah kumpulan dokumentasi siswa. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mendownload add-on AutoCAD-nya. Kita bisa klik ekstensi di sini kalau kita belum punya AutoCAD. Kita klik add-on lalu tambahkan add-on. Kita langsung cari yang namanya AutoCAD. Kita pilih yang pertama. Kita klik install, lanjutkan. Kemudian kita tinggal next saja. Kita pilih akun. Kita scroll ke bawah, izinkan. Baik, jika AutoCAD telah selesai diinstal, kita klik selesai dan tutup. Nah, kan di sini akan muncul AutoCAD atau launch. Kita mulai pengisiannya. Bisa kita isi mulai dari kelas peserta didik, nama, dan lain-lainnya ya. Jadi hampir semuanya sama. Sini.
pastikan guru hanya mengisi yang headernya itu ada warnanya. Jadi yang sebelah sini ini jangan di otak-atik ya. Jadi guru hanya diperkenankan untuk isi yang sudah ditandai dengan warna. Oke, kita mulai dari kelas peserta didik. Karena saya mengajar di kelas 2, jadi kita coba mengisi second grade 1. Terus untuk nama peserta didik, silakan teman-teman bisa ambil dari daftar absensi. Kalau saya karena ada di report, bisa ambil dari report nama lengkapnya. Dan kita pastikan saja. Ini juga kita pastikan saja. Untuk pas foto, silakan diupload ke spreadsheet ini dengan menyertakan di drive-nya ya. Sini saya sudah menyiapkan dalam satu folder. Make sure untuk foldernya, setiap foldernya ini sudah dalam kondisi terbuka. Contohnya dia tidak tertutup ya. Misalkan pas foto, sini kumpulan pas foto, kita klik titik 3-nya, ketika aksesnya harus dalam keadaan terbuka. Siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Jadi kalau dia masih tertutup, masih belum dibuka aksesnya, maka dia tidak akan bisa muncul. Oke, kita pindahkan saja linknya. Misalkan yang pertama Handaro Fata Al-Ghifari, kita klik, dan ini langsung salin link saja. Kita pastikan di sini Yakub serta di sini. Lalu untuk reading, speaking, dan lain-lainnya, silakan teman-teman kasih nilai dari predikat 1 sampai 5. Untuk deskripsi semua sama, namun yang membedakan adalah predikatnya. Jika misalkan reading, siswa dapat membaca kalimat bahasa Inggris, stop sampai situ. Yang membedakan adalah predikatnya. Jika kita pilih satu, maka deskripsinya disesuaikan. Siswa dapat membaca kalimat bahasa Inggris apakah dengan cukup, dengan baik, dengan sangat baik, atau dengan kurang, sesuai dengan predikat yang diinginkan. Kita coba cari. Pastikan aksesnya sudah dibuka ya. Salin linknya. Ini supaya mempercepat kita samakan aja. Lalu untuk nama project IT 1, project IT 2, ini silakan disesuaikan apa yang sudah mereka pelajari. Atau misalkan di sini saya akan memberikan nama poster dakwah. Terus predikatnya dia dapat nilai 5. Nah, untuk gambarnya silakan disesuaikan. Misalkan dokumentasi IT mereka. Terus nama project 2-nya, project IT kedua misalkan membuat worksheet atau bermain Lego, robot, dan sebagainya. Untuk akidah sampai ke doa juga sama, silakan isi sesuai dengan nilai mereka. Terus ada gambar sholat fardu, silakan dokumentasi sholatnya dimasukkan. Ini kita sudah predikat ya. Terus untuk gambar UKJ dan gambar tasmi juga sama. Nah, bagi kelas 2 dan 3 silakan mengisi gambar UKJ dan gambar tasminya. Lalu dikasih predikat sesuai dengan nilai mereka. Namun untuk kelas 1 yang belum ada
KJ dan Tasmi, silakan gambarnya bisa dikosongkan aja. Dan untuk predikat silakan dikasih nilai 1. Jadi dia akan memberikan keterangan bahwa kelas 1 belum melaksanakan KJ atau memang belum dilaksanakan di kelas 1. Baru ada di kelas 2 dan kelas berikutnya. Oke, sama seperti yang tadi dari ada hingga target hafalan dikasih predikat nilai. Untuk teacher's note silakan diisi manual atau di copy paste dari link yang sudah diberikan sebelumnya atau dipindahkan gitu ya sini sesuai dengan siswanya. Dan disinilah kita menginputkan link barcode, bisa berupa link YouTube, link Instagram ataupun link Google Drive. Sebagai contoh di sini saya akan mensimulasikan misalkan link YouTube ya. Link YouTube ini bisa kita klik kanan salin URL, pastekan di sini, teacher's note, isikan. Lalu di sini kita menginputkan foto tanda tangan wali kelas sama nama wali kelas beserta gelarnya. Karena saya juga sudah memasukkan dalam folder yang sama, silakan teman-teman cari atau bikin tanda tangannya ya. Kalau sini saya sudah bikin dan sudah dimasukkan ke drive juga. Bagikan, salin link, kita pastekan di sini. Terus silakan ketikkan nama wali kelas beserta gelarnya, beserta Afra, Ramadan, Rizwan. Dan juga untuk guru dinianya, karena awat ini dininya sama dengan wali kelasnya, maka silakan input tanda tangannya yang sama. Kalau di Ikhwan karena berbeda, silakan sesuaikan. Nanti di sini tanda tangan. Oke. Lalu untuk murid-murid yang lain, silakan kita tinggal copy paste aja dengan cara menarik lingkaran kecil yang ada di bisa kita tarik ke bawah, paste, jadi linknya sama. Oke, kalau sudah terisi semua sampai ke bawah nih, ini karena simulasi jadi kita contohkan dari satu murid. Jika dirasa sudah terisi semua, silakan teman-teman mulai untuk autocrate-nya. Jadi teman-teman silakan fokus ke bar yang sudah ada warnanya. Jadi jangan merubah yang lain. Contoh di sini ada banyak header ya. Ini jangan ditaati karena berisikan link yang sudah terintegrasi. Oke, bisa kita mulai dengan cara klik ekstensi AutoCAD Open. Lalu untuk melihat hasil rapotnya secara keseluruhan, nanti akan disertakan juga folder masing-masing kelas ya. Jadi rapot kelas 1 Ikhwan, maka rapotnya juga akan ada di folder kelas 1 Ikhwan. Ini tinggal kita klik run, jangan klik yang lain, kita klik run saja. Lalu tunggu hingga AutoCAD-nya selesai, dia akan ada di paling ujung sini. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Sebenarnya tidak harus dilihat sampai dulu karena banyak sekali datanya.
Nah, silakan teman-teman tunggu hingga autocrate-nya selesai. Ini masih starting. Kalau kita mau melihat satu persatu bisa kita nanti lihat hasilnya di sini. Dan untuk file rapotnya itu sudah sesuai dengan nama siswa yang kita inputkan. Jadi nggak harus nanti rename lagi per nama siswa. Jadi dia sudah otomatis menyesuaikan apa yang kita input. Itulah yang akan menjadi nama filenya. Oke. Jika nanti pada saat autocrate itu memunculkan notifikasi error, something is wrong, this should not be taking this long. Ini silakan teman-teman klik OK aja, tidak usah di ini ya, tidak usah diotak-atik, tinggal diklik OK saja lalu dibiarkan. Sebenarnya dia bukan gagal, ini buktinya dia masih starting, masih memulai. Kita tutup aja tadi dengan cara klik OK, lalu kita hanya tinggal menunggu hingga autocrate-nya selesai. Dan pastikan laptopnya tetap dalam kondisi menyala ya, karena ini kan membutuhkan koneksi internet, jadi kalau laptopnya mati nanti koneksinya juga takutnya akan mati ya. Nah, sudah ada satu yang selesai, yaitu atas nama Handarul Fatah Al-Ghifari. Seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa nama filenya ini, nama file rapotnya sesuai dengan nama siswanya masing-masing. Jadi kita tidak perlu merename lagi. Kita coba klik, melihat previewnya. Nah, jadi di sini akan muncul foto 2x3, terus nama lengkapnya. Sini juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini muncul predikatnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka tulisannya juga angkanya jadi, kalau di sini 2, angkanya juga menyesuaikan jadi. Nah, yang membedakan adalah di akhir atau ujung deskripsinya. Kalau dia dipilihnya 5, maka predikatnya akan dengan sangat baik. Peserta didik mampu membaca dan memahami teks sederhana serta menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Tapi kalau 2, maka berubah dengan kurang. Jadi akan lebih rapi kalau fotonya ini dalam bentuk landscape. Kalau potret dia tetap bisa muncul, namun akan potong ya. Di potret juga sisi sebelah sininya akan muncul. Kita coba lihat sampai ke bawah. Di sini sudah muncul gambar tanda tangan dan nama guru beserta gelarnya. Lalu untuk di bagian sini ada dokumentasi eksam tahfiz, gambar UKJ dan tasmi ceritanya. Ada predikat dan deskripsi. Karena kalau satu belum ada UKJ, jadi silakan nanti predikatnya dipilih satu aja dan deskripsinya juga akan menyesuaikan bahwa kelas 1 belum melaksanakan UKJ atau belum ada UKJ. Ini untuk tahfiz reportnya, dilihatnya juga silakan disesuaikan. Untuk teacher's note, dan di akhir ada link QR atau barcode yang bisa kita scan menuju link yang sudah kita inputkan. Kalau kita input link Instagram, maka dia akan Instagram. Pun juga begitu dengan YouTube. Kalau kita inputnya link YouTube, maka akan masuk ke YouTube. Seperti itu untuk dokumentasinya. Baik, saya rasa cukup jelas ya untuk tutorialnya. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.